Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melanjutkan pembahasan kita dengan tema gambaran untuk masa kini. Ibrani 9 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan, itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Pernahkah saudara melihat foto lama keluarga dan berkata, ini mengingatkan saya pada sesuatu? Itulah yang terjadi dengan sistem kemah suci. Ia adalah gambaran atau kiasan yang menunjuk pada realitas yang lebih besar, terutama untuk masa kita sekarang. Seluruh sistem kemah suci dengan segala persembahan dan korbannya adalah sebuah kiasan untuk masa kini. Kata kiasan di sini sama dengan yang digunakan Kristus ketika dia bercerita, sebuah ilustrasi yang menggunakan hal-hal konkret untuk mengajarkan kebenaran rohani yang abstrak. Tetapi ada masalah mendasar dengan semua persembahan dan korban itu. Mereka tidak dapat menyempurnakan hati nurani orang yang beribadah. Inilah titik lemah fatal dari seluruh sistem perjanjian lama. Ia tidak bisa menyentuh bagian terdalam dari manusia, yaitu hati nurani. Hati nurani adalah alarm internal yang memberitahu kita apakah kita benar atau salah di hadapan Allah. Ketika hati nurani bersih, kita bisa mendekat kepada Allah dengan percaya diri. Ketika hati nurani kotor, kita merasa jauh dan takut kepada Allah. Persembahan dan korban dalam kemah suci bisa membersihkan secara seremonial, tapi tidak bisa membersihkan hati nurani. Bayangkan saudara, seseorang yang sudah melakukan semua ritual dengan benar, dia membawa korban yang tepat, dia mengikuti prosedur yang benar, dia membayar semua yang diperlukan, tetapi ketika dia pulang ke rumah, hati nuraninya masih berkata, kamu masih berdosa, kamu masih tidak layak. Allah masih marah kepadamu. Tidak ada kedamaian, tidak ada kepastian, tidak ada istirahat batin. Inilah yang dimaksud dengan tidak dapat menyempurnakan. Kata menyempurnakan di sini bukan berarti membuat tanpa dosa, tapi membuat lengkap atau selesai, memberikan penyelesaian tuntas terhadap masalah dosa, sehingga hati nurani bisa beristirahat dengan tenang. Sistem perjanjian lama itu seperti obat penghilang rasa sakit yang hanya meredakan gejala, tapi tidak dapat menyembuhkan penyakitnya. Setiap korban memberikan kelegaan sementara, tapi esoknya rasa bersalah itu muncul lagi. Setiap ritual memberikan kedamaian sesaat, tapi hati nurani masih gelisah. Saudara, bagi kita yang hidup di masa Kristus, masa kini yang dimaksud ayat ini, kita bisa melihat dengan jelas apa yang digambarkan oleh semua ritual itu. Kebutuhan akan pembersihan hati nurani yang sempurna. Dan kita juga bisa melihat penyelesaiannya, darah Kristus yang membersihkan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kematian. Nah, saudara, ketika merasa bersalah atas dosa masa lalu, ingatlah bahwa Kristus sudah menyelesaikan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh ribuan korban domba. Ketika hati nurani saudara menuduh dan membuat saudara merasa tidak layak dan merasa tidak layak mendekat kepada Allah, ingatlah bahwa darah Kristus sudah membersihkan hati nurani saudara sekali untuk selamanya. Jangan kembali ke sistem korban berulang dalam hidup rohani saudara, merasa harus melakukan ini dan itu untuk mendapatkan pengampunan Allah. Kristus sudah memberikan apa yang tidak bisa diberikan oleh semua ritual-ritual dunia. Hati nurani yang bersih dan kedamaian yang sempurna dengan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyelesaikan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh ribuan korban hewan. Darah-Mu telah membersihkan hati nurani kami dari semua rasa bersalah,
dan memberi kami kedamaian yang sempurna dengan Allah. Ketika setan menuduh kami atau hati nurani kami gelisah karena dosa masa lalu, tolong ingatkan kami bahwa kami sudah sempurna di hadapan-Mu melalui pengorbanan-Mu. Bantu kami hidup dalam kebebasan dan kedamaian yang telah Engkau sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.